Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya Blasis Dinda Nugraha dalam Ramah Lingkungan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, perkembangan zaman semakin maju. Banyak perubahan lingkungan telah terjadi di setiap orang dan juga lingkungan saat ini. Perkembangan itu tentunya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun sekaligus membawa dampak negatif bagi lingkungan saat ini. Salah satu permasalahan yang masih sering muncul di lingkungan masyarakat kita saat ini adalah mengenai pengolahan sampah plastik. Penggunaan sampah plastik yang semakin meningkat di banyak tempat menjadikan pengolahan sampah plastik yang ada saat ini tidak dapat dikendalikan dan diolah dengan baik. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai sampah plastik itu secara sadar atau tidak menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Hal itu tentunya berdampak tidak hanya pada manusia saja, tetapi juga berpengaruh pada keadaan lingkungan sekitar kita. Seperti yang pertama, jika sampah plastik itu dibuang ke laut, maka akan mencemari air laut. Jika sampah plastik itu dibakar, akan berdampak pada manusia. Dan ketiga, jika sampah plastik itu dibuang secara sembarangan, akan menyebabkan terjadinya banjir karena adanya penyumbatan saluran air. Plastik merupakan sumber masalah yang tidak akan pernah ada habis-habisnya dibahas. Di lain sisi, plastik dibutuhkan oleh orang zaman ini, tetapi di lain sisi juga dapat membahayakan bagi kesehatan manusia dan alam sekitar. Jika kita membandingkan antara penggunaan plastik dengan waktu yang dibutuhkan untuk terurai, tentu tidak akan seimbang, karena akan lebih cepat terjadinya penumpukan limbah plastik di lingkungan daripada yang dibutuhkan untuk plastik dapat terurai dengan maksimal. Adapun gerakan yang sudah ada saat ini untuk mengatasi sampah plastik itu adalah yang pertama, mengurangi penggunaan kantong plastik untuk menggantinya menggunakan tas kain dengan membawa barang belanjaan sendiri. Itu merupakan gaya baru kita zaman ini. Yang kedua, adanya juga pihak yang mengatasi persoalan dengan cara mendaur ulang sampah plastik itu dengan menghasilkan sebuah produk-produk yang memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, adanya satu gerakan yang membawa manusia pada perubahan untuk melakukan reuse, yang artinya menggunakan kembali plastik itu. Sesungguhnya sampah plastik itu masih dapat digunakan, tetapi mungkin karena adanya rasa gengsi, malu, dan lain-lain, menjadikan sampah plastik itu hanya digunakan satu kali saja. Melihat itu semua, peran serta pendidikan juga ikut berpengaruh dalam keberhasilan seseorang di dalam mendidik sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Disinilah guru ikut serta dalam proses pembentukan karakter, meskipun yang bertanggung jawab pertama-tama adalah para muridnya sendiri. Tentu hal itu selalu harus diperjuangkan, karena kesuksesan hidup di masa yang akan datang akan berpengaruh dari kualitas manusia yang dikembangkan pada masa kini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melihat dan mengamati lingkungan sekitar dan persoalan sampah plastik yang semakin marak, maka beberapa hal yang dapat kita lakukan secara pribadi sebagai tindakan nyata untuk mengatasi masalah plastik itu adalah pertama-tama, perlunya ada kesadaran untuk meletakkan sampah plastik pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik itu. Yang ketiga adalah dengan tidak membuang sampah plastik ke dalam saluran air. Dan keempat, tidak membakar sampah plastik. Dan kelima, kita juga diharapkan untuk mau mendaur ulang sampah plastik itu. Bahkan ketika kita tidak mau mengolahnya, kita juga dapat menjual sampah plastik itu ke tukang rongsokan. Dari tukang rongsokan itu nantinya akan mengolah atau menjual kembali hasil rongsokan itu ke pabrik atau juga ke tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk pengumpulan sampah plastik itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, inilah suatu gerakan baru yang dapat kita lakukan, yang memainkan peran antara pabrik, toko, dan juga pembeli. Gerakan itu adalah setiap toko diharapkan mau menaikkan setiap harga dalam penjualan, dengan tujuan agar pihak minimarket, mall, atau juga toko itu dapat membeli plastik-plastik yang telah digunakan oleh produk itu. Pada dasarnya, sikap ini tidak ada yang dirugikan, karena jika pihak pembeli mau mengembalikan wadah plastik kemasan itu ke tokonya, maka tidak ada satupun yang akan dirugikan. Namun, jika pembeli tidak mau mengembalikan plastik makanan yang sudah tidak digunakan lagi itu ke toko, maka akan ada satu kerugian yang akan diterima oleh pembeli, karena sama saja pembeli itu tidak mau mengingat
menginginkan uangnya kembali. Mengingat harga pada suatu produk sudah dinaikkan. Pada dasarnya sistem ini dilakukan sebagai sebuah bentuk untuk mengontrol penggunaan plastik dan juga untuk mengontrol sampah-sampah plastik agar tidak terbuang secara sembarangan. Maka dengan pembeli mengembalikan bungkus makanan ke toko, maka secara tidak langsung plastik-plastik itu akan terkontrol dan tidak menjadi penyebab permasalahan dalam lingkungan hidup. Karena dari pihak toko akan menyerahkan langsung plastik itu ke tempat yang menjadi pengolahan. Memang ini membutuhkan suatu kerjasama dari ketiga pihak, yaitu pabrik, toko, dan juga pembeli atau konsumen. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membuka wawasan terhadap cinta akan lingkungan dan membuka hati untuk melestarikan lingkungan hidup lewat plastik yang dihasilkan oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian dan terima kasih.